Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syarif Saputra. Saya dari Sistem Informasi kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan 4 metode transportasi yang ada di Decision Support System. Yang pertama yaitu Vogels Approximation Method atau VAM. Metode Vogel atau Vogel Approximation Method merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran. Metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda, dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang juga berbeda-beda. Di sini langkah-langkah penggunaan VAM. Yang pertama yaitu menyusun kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks seperti tabel berikut. Jadi dari pabrik ke gudang. Terus ada kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Yang kedua, mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam biaya absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Misalkan, pada baris W, biaya angkut terkecil sama dengan Rp5, dan nomor 2 dari yang terkecil sama dengan Rp8, jadi nilai baris W sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Demikian seterusnya nilai-nilai yang lain. Seperti baris H 15 dikurangi 10 sama dengan 5, baris B 19 kurang 10 sama dengan 9, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Dalam hal ini, baris P memiliki nilai perbedaan terbesar yaitu 9. Yang keempat yaitu isikan pada salah satu segi empat yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi empat yang biayanya terendah di antara segi empat lain pada kolom atau baris tersebut. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan, seperti kolom di bawah ini. Pengertiannya yaitu, misal pada baris P, biaya angkut segi 4 PA sama dengan 25 dibanding PB sama dengan 10 dibanding PC sama dengan 19. Yang terkecil adalah biaya pada segi 4 PB, maka diisi segi 4 PB dengan 50 satuan sesuai kapasitas pabrik P. Yang kelima, hilangkan baris P, karena baris tersebut telah diisi sepenuhnya atau kapasitas penuh sehingga tidak mungkin untuk diisi lagi. Kemudian perhatikan kolom dan baris yang belum terisi atau teralokasi. Yang keenam, tentukan kembali perbedaan atau selisih biaya pada langkah kedua untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah 3-5 sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi seperti tabel di bawah ini. Jadi, matriks alokasi dengan metode Vogel Approximation seperti tabel berikut. Yang ketujuh, setelah terisi semua, maka biaya transportasi yang harus dibayar adalah, contohnya 60 dikali 5, ditambah 30 dikali 8, ditambah 50 kali 15, ditambah 10 kali 10, ditambah 50 kali 10, sama dengan 1890. Yang kedelapan, bila nilai perbedaan biaya ada dua yang besarnya sama, misal yang satu terletak di kolom, maka lihat segi empat yang masuk ke dalam kolom atau baris yang mempunyai nilai terbesar. Bila memiliki biaya terendah, maka isikan alokasi maksimum pada segi empat ini. Bila biayanya tidak terendah, maka pilih segi empat yang akan diisi berdasarkan salah satu baris terpilih atau kolom terpilih. Kebaikan metode VAM adalah mudah menghitungnya, tetapi hasil pemecahannya kadang masih dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode lain, misalnya simplex. Permasalahan VAM yang pertama yaitu kapasitas tidak sama dengan kebutuhan. Kapasitas berbanding dengan kebutuhan. Hal ini terjadi jika permintaan berbanding dengan supply. Supply lebih besar dari demand, sama dengan dummy destination atau gudang, membuat kolom semu, dummy kolom. Yang kedua yaitu supply
lebih kecil dari demand, sama dengan dummy source atau pabrik, membuat baris semu dummy raw, sehingga jumlah kapasitas sama dengan kebutuhan pembuatan baris atau kolom semu ini diisi dengan biaya nol. Setelah baris atau kolom dummy diisi dengan biaya nol, maka dapat diselesaikan dengan metode stepping stone, MODI atau FAM. Permasalahan kedua yaitu masalah degenerasi. Degenerasi terjadi jika jumlah jalur yang terisi baris plus kolom. Untuk perhitungannya, maka kita harus meletakkan angka 0 pada sel yang tidak terpakai dalam jalur, sehingga seolah-olah jalur tersebut dilalui atau dipakai. Metode transportasi yang kedua yaitu Northwest Corner Rule atau NWCR. NWCR adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWCR ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta dalam matriks. Cara perhitungannya, biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply dan atau permintaan tujuan atau demand. Konsep NWCR dapat dipahami melalui masalah yang diberikan di bawah ini. Dalam tabel, 3 sumber A, B, dan C dengan kapasitas produksi masing-masing 50 unit, 40 unit, 60 unit produk. Setiap hari permintaan 3 pengecer D, E, F harus dilengkapi dengan masing-masing minimal 20 unit, 95 unit, dan 35 unit produk. Biaya transportasi juga diberikan dalam matriks. Kondisi persyaratan untuk memecahkan masalah transportasi adalah permintaan harus sama dengan penawaran. Jika permintaan lebih dari penawaran, maka dummy asal ditambahkan ke tabel. Pasokan asal tiruan akan sama dengan selisih antara total pasukan dan total permintaan. Biaya yang terkait dengan asal tiruan akan menjadi nol. Demikian pula, jika penawaran lebih dari permintaan, maka dibuat sumber dummy yang permintaannya akan setara dengan perbedaan antara penawaran dan permintaan. Sekali lagi, biaya yang terkait dengan sumber dummy akan menjadi nol. Setelah permintaan dan penawaran sama, prosedur berikut diikuti seperti tabel di bawah ini. Penjelasannya yaitu yang pertama, pilih sudut kiri barat atau paling kiri dari matriks. Tetapkan unit sebanyak mungkin ke sel AD. Dalam batasan penawaran dan permintaan seperti 20 unit ditugaskan ke sel pertama yang memenuhi permintaan tujuan D, sementara pasokannya surplus. Yang kedua, sekarang pindahkan secara horizontal dan tetapkan 30 unit ke sel AE karena 30 unit tersedia dengan sumber A. Suplai menjadi penuh. Yang ketiga, sekarang pindahkan secara vertikal dalam matriks dan tetapkan 40 unit ke sel BE. Pasokan sumber B juga sepenuhnya jenuh. Yang keempat, sekali lagi bergerak vertikal dan tetapkan 25 unit ke sel CE, permintaan tujuan E terpenuhi. Yang kelima, bergerak secara horizontal dalam matriks dan tetapkan 35 unit ke sel CF. Baik permintaan maupun penawaran, asal dan tujuan menjadi jenuh. Sekarang total biaya dapat dihitung. Total biaya dapat dihitung dengan mengalihkan unit yang ditugaskan ke setiap sel dengan biaya transportasi yang bersangkutan. Karena itu total biaya sama dengan 20 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 40 kali 6 ditambah 25 kali 9 ditambah 35 kali 6 sama dengan 1015. Metode transportasi yang ketiga yaitu stepping stone method. Pengertian, stepping stone method adalah salah satu metode dalam analisis transportasi yang digunakan untuk mencari solusi optimal dalam permasalahan alokasi sumber daya dalam distribusi fisik atau logistik. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, seperti barang atau pasokan, dari beberapa lokasi sumber ke beberapa lokasi tujuan dengan biaya minimum. Stepping stone method melibatkan penggunaan suatu proses iteratif untuk menguji kemungkinan perubahan dalam alokasi sumber daya dalam matriks alokasi dan menghitung kontribusi masing-masing perubahan terhadap biaya total. Metode ini
Mengiterasi melalui sel-sel kosong atau sel yang diubah dalam matriks alokasi, yang dikenal sebagai langkah-langkah atau stepping stones, untuk menentukan apakah perubahan alokasi tersebut akan menghasilkan penurunan biaya total atau tidak. Stepping stone method adalah salah satu metode yang digunakan dalam analisis transportasi untuk mengoptimalkan solusi alokasi sumber daya dan sering digunakan bersama dengan metode lain seperti Northwest Corner Rule dan metode MODI untuk mencapai solusi optimal dalam permasalahan alokasi sumber daya yang kompleks. Berikut adalah langkah-langkah dalam menerapkan Stepping Stone Method. Yang pertama yaitu mulai dengan suatu solusi awal yang ditemukan menggunakan metode lain, seperti Northwest Corner Rule atau metode lainnya. Yang kedua, identifikasi sel-sel kosong atau sel yang diubah dalam matriks alokasi yang ditemukan dalam solusi awal. Yang ketiga, untuk setiap sel kosong atau sel yang diubah, coba alokasikan sumber daya ke sel tersebut dan hitung biaya total yang terkait dengan alokasi tersebut. Biaya total dihitung dengan mengalihkan jumlah sumber daya yang dialokasikan dengan biaya yang terkait dalam sel dan menjumlahkan hasilnya untuk seluruh sel yang diubah. Keempat, jika perubahan alokasi menghasilkan penurunan biaya total, tandai langkah-langkah tersebut sebagai langkah yang memungkinkan atau admissible step dan catat penurunan biaya yang terkait. Yang kelima, ulangi langkah 3 untuk semua sel kosong atau sel yang diubah dan hitung kontribusi biaya untuk setiap langkah yang memungkinkan. Yang keenam, pilih langkah yang memungkinkan dengan penurunan biaya terbesar sebagai langkah yang akan diambil. Jika terdapat beberapa langkah dengan penurunan biaya terbesar, bisa dipilih salah satu dari mereka. Yang ketujuh, ubah alokasi sumber daya sesuai dengan langkah yang diambil dan perbaharui matriks alokasi. Yang kedelapan, ulangi langkah 2 hingga langkah 7 sampai tidak ada lagi langkah yang memungkinkan. Yang kesembilan, setelah selesai, solusi alokasi yang ditemukan adalah solusi optimal, yaitu solusi yang memberikan biaya total minimum dalam permasalahan alokasi sumber daya. Metode transportasi yang terakhir yaitu Modified Distribution Method atau MODI. Pengertiannya, MODI adalah salah satu metode dalam analisis transportasi yang digunakan untuk mencari solusi optimal dalam permasalahan alokasi sumber daya dalam distribusi fisik atau logistik. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, seperti barang atau pasokan, dari beberapa lokasi sumber ke beberapa lokasi tujuan dengan biaya minimum. MODI adalah metode yang digunakan setelah langkah-langkah awal dalam metode transportasi seperti Northwest Corner Rule atau metode Vogel Approximation Method atau VAM telah digunakan untuk menemukan solusi awal. MODI menghitung biaya marginal atau opportunity cost untuk setiap sel dalam matriks alokasi dan menggunakan informasi ini untuk menentukan apakah perubahan alokasi sumber daya akan menghasilkan penurunan biaya total atau tidak. MODI adalah metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal dalam permasalahan alokasi sumber daya dan sering digunakan bersama dengan metode lain seperti Northwest Corner Rule atau VAM untuk mencapai solusi optimal dalam permasalahan alokasi sumber daya yang kompleks. Langkah-langkah dalam menerapkan Modified Distribution Method atau MODI. Yang pertama, mulai dengan solusi awal yang ditemukan menggunakan metode transportasi seperti Northwest Corner Rule atau VAM. Yang kedua, hitung biaya marginal atau opportunity cost untuk setiap sel dalam matriks alokasi. Biaya marginal dihitung dengan mengurangi biaya dalam sel dari biaya dalam baris atau kolom terkait yang memiliki sel kosong atau sel yang diubah. Yang ketiga, identifikasi sel dengan biaya marginal terbesar atau positif sebagai sel yang menghadapi kendala atau blocking sel. Sel-sel yang menghadapi kendala ini tidak dapat menerima alokasi lebih lanjut. Yang keempat, gunakan algoritma siklik untuk menghitung nilai MODI untuk sel-sel yang tidak menghadapi kendala. MODI dihitung sebagai selisih antara biaya marginal untuk sel tersebut dan biaya marginal terbesar yang dihadapi kendala dalam baris atau kolom yang terkait. Yang kelima, identifikasi sel dengan nilai MODI terbesar atau negatif sebagai langkah yang akan diambil atau stepping stone. Jika terdapat beberapa sel dengan nilai MODI terbesar, bisa dipilih salah satu dari mereka. Yang keenam, ubah alokasi sumber daya sesuai dengan langkah yang diambil atau stepping stone dan perbarui matriks alokasi. Yang ketujuh, ulangi langkah 2 hingga langkah 6 sampai tidak ada lagi sel yang menghadapi kendala.
Yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu setelah selesai, solusi alokasi yang ditemukan adalah solusi optimal, yaitu solusi yang memberikan biaya total minimum dalam permasalahan alokasi sumber daya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.